Dukung, share dan subscribe channel Mimin Kakak, support Mimin dengan kunjungi link toko Mimin di banner dan deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Kekuatan macam apa ini? Awalnya berpikir bahwa kekuatan Raja Kegelapan telah mencapai puncak langit dan bumi, tetapi setelah mendengar raungan yang menembus ke dalam jiwa seperti putra dewa, satu-satunya kepercayaan yang tersisa pada hati Xiao Yan langsung menghilang. Kekuatan putra dewa bahkan lebih menakutkan daripada Raja Kegelapan. Anak manusia hari ini, menginjak ruang tengah kosong dengan kepuasan, senyum arogan dan menghina memenuhi sudut mulutnya. Di kakinya adalah Xiao Yan dan pembangkit tenaga aliansi api tak terbatas lainnya, dan di belakangnya adalah pasukan sekutu. Adegan ini sepenuhnya dikendalikan olehnya. Ketakutan, kegelisahan, dan beberapa emosi dengan cepat mengalir ke dalam hati mereka. Kedalaman murid semua orang dipenuhi dengan tampilan yang tidak dapat dipercaya, dan mereka menatap kosong pada bayangan megah anak Tuhan. Level itu sama sekali bukan eksistensi yang bisa mereka lawan. Aku tidak menyangka dia benar-benar melewati siklus reinkarnasi. Dewa pertempuran, ini menggoda, pangkat manusia. Kekuatan orang ini seharusnya melompati puncak 9 kali lipat, reinkarnasi dan melangkah ke tingkat setengah dewa. Raja, kegelapan matanya berbinar, nada suaranya berangsur-angsur menjadi serius, dan gagasan untuk mengimplementasikan rencana di dalam hatinya menjadi semakin teguh. Puncak dari reinkarnasi 9 lapis demigod, keduanya tampaknya hanya selangkah lagi, tetapi celahnya tidak dapat diatasi seperti jurang, karena keduanya tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Apa itu demigod? Jiwa Xiao Yan sedikit menyusut ketika dia mendengar dua kata yang samar dan kering dari seorang demigod. Kata semacam ini jauh melebihi pemahamannya sendiri sebelumnya. Ada semua semut di bagian bawah langkah reinkarnasi. Menurut dugaanku, dia setidaknya sebanding denganku dalam 3 masa kejayaan. Saat berbicara, Raja Kegelapan menoleh untuk melihat Xiao Yan dengan penuh perhatian, bunga. Bahkan jika itu untuk memberitahu Xiao Yan kekuatan yang tepat dari lawan, tapi tidak ada ketakutan dan kecemasan di mata Xiao Yan, hanya ada niat bertarung gila yang tak ada habisnya. Darah ini sangat dihargai oleh Raja Kegelapan. Ada sedikit peluang untuk menang. Kau dan aku bergabung, dan hanya ada sedikit peluang untuk menang. Suara Raja Kegelapan Shenran perlahan keluar dari kegelapan. Sampai sekarang, tidak ada jalan keluar. Bahkan jika mereka berjuang untuk hidup mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri dari sini. Selain keberadaan 2 malaikat dan pengikut malaikat yang tak terhitung jumlahnya di kerajaan malaikat sisi lain. Tujuan mereka adalah untuk berharap bahwa dunia bawah akan menghilang selamanya, dan bahkan Xiao Yan dan pemimpin tingkat tinggi lainnya dari aliansi api tak berujung akan sepenuhnya jatuh ke dalamnya. Dalam hal ini, mereka masih kerajaan malaikat yang tidak dimiliki siapapun di dunia, dapat bersaing dengan pusat dunia manusia, mereka masih dapat mempertahankan statusnya yang menyendiri. Dong-dong, dalam sekejap, 5 lingkaran pertempuran dimulai sepenuhnya. Koalisi aliansi api tanpa akhir, melawan kerajaan malaikat dan koalisi pusat dunia manusia. Raja segala binatang dan Yuru Suang berhadapan dengan Wang Xian Xuanzun. Cailin dan Yunyun berhadapan dengan malaikat tertinggi Belin. Xiao Yan dan Raja Kegelapan masing-masing berurusan dengan 2 kekuatan tertinggi masing-masing. Malaikat tertinggi Ares adalah yang pertama menyanyikan kata-kata panjang malaikat, dan potongan cahaya suci yang menyilaukan jatuh dari sayap malaikat di belakangnya, menambahkan warna yang tak terhitung jumlahnya ke dunia bawah yang redup ini. Jelas, dia tidak berniat memberi Xiao Yan apapun. Kesempatan bernapas. Boom! Menghadapi kekuatan mengerikan dari Archangel Ares, Raja Kegelapan mendengus dingin, dan gelombang hitam menyembur keluar dari kekosongan yang tak terhitung jumlahnya, menghalangi air yang mengelilingi langit dan bumi di sini, tetapi tidak menunggu yang terakhir untuk memilikinya. Apa yang dia lakukan? Dia terjerat oleh putra para dewa. Sutra, mata Xiao Yan sedikit menyipit saat dia melihat serangan ofensif lawan, dan dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Kekuatan malaikat agung ini telah mencapai puncak peringkat 9 reinkarnasi, tahap tengah. Mengesankan, 1 poin lebih kuat dari Wang Xian Xuanzun barusan. Melihat bulu malaikat yang semakin dekat dan dekat, ada gelombang kehancuran ilahi pada mereka, kulit, daging dan darah Xiao Yan, dan bahkan jiwanya, sedikit bergetar. Apakah kamu takut, ingin melarikan diri? Tempat di mana pembangkit tenaga listrik klan Xiao tidur sendiri mudah dijangkau, apakah Anda ingin mundur?
Kekuatan iblis yang telah lama diam di dalam tubuh seperti anak iblis yang keras kepala saat ini, dan suara tercela itu terus bergema di benak Xiaoyan. Tidak, sedikit menggelengkan kepalanya, mata Xiaoyan segera menunjukkan kegilaan, dan darah di kedalaman darahnya ditampilkan dengan jelas. Sekarang, hanya pertempuran berdarah. Dengan munculnya darah, hancurkan semua belenggu dan pengekangan. Karena pembangkit tenaga listrik arogan ini sangat arogan, mereka akan benar-benar musnah di sini, sehingga kerajaan malaikat membunuh para malaikat, dan penguasa dunia di pusat dunia manusia tahu, apa itu klan Xiao. Sudahkah kamu menyerah? Tidak apa-apa. 9 lapisan kekuatan samsara luar biasa, tetapi di mataku, itu seperti semut. Melihat mata Xiaoyan yang perlahan menutup, keindahan glamor malaikat tertinggi Ares ada di atas, secara bertahap mencurahkan kekuatan membunuh yang semakin suci. Malaikat di kerajaan malaikat telah lemah dalam pertempuran sejak zaman kuno, dan hanya dapat menggunakan kekuatan berkah, tetapi pembunuhan mereka berbeda. Sayap malaikat ungu yang mempesona perlahan terbentang, dan kemudian bergetar dengan cepat di kehampaan yang gelap ini. Potongan-potongan bulu malaikat ungu perlahan-lahan jatuh, samar-samar membentuk susunan cahaya besar yang misterius dan kuno. Dengan munculnya pemandangan ini, semakin banyak bulu malaikat jatuh dari sayap malaikat mereka dan berputar di sekitar Ares. Kecepatan rotasi menjadi semakin menakutkan. Di tengah deretan cahaya yang menjulang, ada lingkaran cahaya yang sangat besar. Korona ungu mengapung. Mahkota cahaya suci yang dipadatkan seluruhnya oleh bulu malaikat Ares, megah dan megah, seolah menghubungkan tanah para malaikat yang paling murni dan suci di dunia ini. Tepat setelah ia muncul, banyak kekuatan dalam kegelapan yang tertarik padanya. Memproyeksikannya menjauh. Melihat ke atas, di mahkota cahaya, tampaknya itu adalah surga yang sangat indah, suci, dan bergelombang. Tepat setelah menonton, getaran yang telah lama hilang menyembur keluar dari kedalaman jiwa, dan bahkan hisapan besar keluar darinya, ada jejak mengerikan yang melahap segalanya. Ada senyum aneh di sudut mulut Ares, dan kemudian sayap malaikat itu melambai lagi di belakangnya. Dia tidak tahu kekuatan surgawi macam apa yang terkandung di dalamnya. Itu sangat mulia, sepertinya bisa menilai beberapa kejahatan di dunia ini. Pertempuran antara Beilin dan Wang Xianxuanzun di kejauhan berangsur-angsur menang seiring berjalannya waktu. Orang ini, tampaknya memiliki jurus pembunuh. Di langit, Raja Kegelapan, yang diselimuti gelombang gelap, memandang Xiaoyan sedikit, tetapi menemukan bahwa beberapa kekuatan di tubuh Xiaoyan berangsur-angsur mendidih berdiri. Samar-samar, suhu bagian langit dan bumi ini berangsur-angsur naik. Sumber kelainan itu bukan disebabkan oleh api, tetapi lebih seperti semacam kekuatan mengerikan yang dapat mendistorsi dunia. Sayap malaikat melambai, dan mahkota cahaya suci yang tak terbatas disertai dengan seikat benang cahaya murni tiba-tiba memotong kehampaan yang gelap, mengaduk semua energi di sini sesuka hati seperti dewa yang turun ke bumi, dan kemudian menepuk kehampaan tempat Xiaoyan duduk, diam-diam bersila. Perasaan itu, seperti elang yang terbang di langit, tiba-tiba jatuh ke tanah, mencoba memanen makanannya sendiri dengan guntur. Jika serangan seperti itu jatuh, bahkan Xiaoyan tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Hati-hati. Kedua wanita yang bertarung dengan Beilin di kejauhan dengan tergesa-gesa menoleh, memandang Xiaoyan dalam keadaan yang begitu aneh, dan segera tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Sebelum suara itu bisa sepenuhnya diteriakkan, mahkota cahaya suci jatuh dari udara tipis, dan seluruh kekosongan tampaknya ditarik oleh sentuhan ganasnya, dan ketakutan yang berasal dari kedalaman darah dan jiwa menyebar dengan cepat. Energi destruktif yang dimiliki oleh serangan ini sangat dekat dengan peringkat kuasa divine. Dengan kekuatan Ares di puncak 9 pangkat reinkarnasi dan sayap malaikat, semua orang sepertinya menahan napas. Bahkan jika Xiaoyan mendapat restu dari tulang Dewa Naga, dia akan berubah menjadi debu di bawah serangannya. Fen, penghakiman. Alam keempat, alam Ventian. Merasakan napas kematian yang mendekat, mata Xiaoyan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dan segera, seluruh tubuh menyanyikan bisikan lama dan panjang. Ledakan, kekuatan yang tak tertandingi mengamuk liar saat ini, dan aura mengejutkan meletus dari tubuh Xiaoyan, menyebabkan seluruh dunia berubah drastis. Rute teknik budidaya Fen Jue menjadi merah pada saat ini. Di rute itu, segel energi kuno yang ditutupi dengan warna-warna cemerlang lahir dari udara tipis, dan kemudian membawa jejak napas primordial yang sangat lemah,
dari udara tipis dari The Xiaoyan jiwa tercurah dari atas kepala, dan segera bertabrakan dengan mahkota cahaya suci di bawah tatapan semua orang. Boom! Keduanya bertabrakan setelah sesaat, dan gelombang kejut yang menghancurkan langit dan bumi meletus, dan seluruh kekosongan dunia bawah yang redup tampak bergetar dan runtuh pada saat ini. Dalam kehampaan, jurang hitam tak berujung dengan kedalaman tak berdasar muncul, dan retakan besar menyebar seperti naga raksasa. Tapi perubahan semacam ini hanya berlangsung sesaat, dan fluktuasi yang disebabkan oleh dua serangan itu langsung dihancurkan, menelannya. Kekosongan dunia bawah masih mewarisi penampilan aslinya. Mahkota suci sangat kuat, tetapi setelah infiltrasi kekuatan aneh pihak lain, mahkota itu dengan cepat runtuh. Di atas langit, senyum di wajah putra para dewa menghilang seketika, dan ada jejak samar kesuraman yang muncul. Dengan kekuatannya yang luar biasa, dia tidak dapat dengan mudah mengalahkan Raja Kegelapan. Tampaknya tidak peduli seberapa menakutkan serangan dia menguap, itu akan dihancurkan oleh jubah iblis di tubuh Raja Kegelapan. Jubah iblis itu lebih seperti monster jurang yang tidak bisa diberi makan sama sekali. Bahkan jika kamu menggunakan kekuatan setengah dewa sendiri, kamu masih bisa menelannya. Fluktuasi seperti ini, apakah itu Fen Jue? Segera, dia merasakan ledakan mengejutkan di bawah, dan ada sentuhan kejutan di mata Son of Man. Berdasarkan pengalamannya, dia secara alami tahu bahwa Fen Jue adalah teknik kultivasi tingkat dewa yang asli, tetapi dia tidak punya pilihan selain berlatih kondisi yang keras, dan sangat sedikit yang berhasil berkultivasi, dan sangat sedikit yang tahu rute kultivasinya. Tapi mirip dengan pemimpin klan Xiao, Xiao Yuntian, hanya mengandalkan ranah kelima Fen Jue dan kekuatannya sendiri yang luar biasa, hampir menjadi yang terkuat di dunia ini. Dari sini bisa melihat kengerian Fen Jue. Sesampainya di tingkat setengah dewa, putra para dewa baru tahu betapa ilusifnya apa yang disebut dewa-dewa yang bertarung itu. Seni dewa, tubuh dewa, jiwa dewa, dan latihan tingkat dewa, setidaknya satu dari empat hal itu perlu dilakukan, dikuasai sebelum mereka dapat menyerang dewa pertempuran yang sebenarnya. Dan yang disebut demigod hanya mencoba mendekati keempatnya. Bahkan jika dia sekuat putra dewa sendiri, dia tidak akan bisa menyentuh salah satu dari empat alam dewa agung sepanjang hidupnya, apalagi menyerang dewa pertarungan. Meskipun alam itu terlalu menggoda manusia, tapi penuh bahaya yang membuat jantung berdebar-debar. Boom! Suara menderu menyapu, dan serangan keduanya langsung dimusnahkan dalam kegelapan. Ares berdiri tinggi di langit, dan matanya yang indah penuh keheranan. Dalam kekuatan aneh itu, sepertinya ada kekuatan yang lebih kuno dan misterius daripada kekuatan iblis. Kekuatan utama, jelas, kekuatan ini sekali lagi menyegarkan pemahaman Xiaoyan. Menarik, menarik, dan menarik. Saat berikutnya, wajah anggun Ares langsung berubah mengerikan, dan dia hampir meraung ke arah Xiaoyan dengan semacam raungan serak, tanpa sikap mulia dari malaikat agung di masa lalu. Petik 2. Petik 2. Xiaoyan tidak menjawab. Kekuatan ranah keempat Fen Jue sepenuhnya dikendalikan oleh dirinya sendiri sejak akhir klan naga, dan ketika dia menggunakannya, cukup menggunakan kekuatan teknik latihan untuk membakar abis, sisi surga, dan kekuatannya hampir sama dengan teknik kuasa ilahi. Tapi kekuatan macam apa fluktuasi yang mirip dengan nafas aslinya? Meskipun lemah, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan fluktuasi yang terkandung di dalamnya, dan reinkarnasi hanyalah semut. Apakah kamu pikir kamu bisa bersaing dengan takhta ini? Kamu terlalu muda dan terlalu sombong. Mesbah para malaikat, buka untukku. Hari ini aku akan menilaimu dengan saksama di sini. Ares tampak sudah mendekati kegilaan, perkataan dan perbuatannya seperti orang gila yang tidak waras, dan sama sekali tidak mempedulikan hal lain. Saat berikutnya, bulu malaikat di belakang Ares bergetar hebat, dan segera mengalir ke awan gelap di langit. Sayap malaikat melambai, mendorong bulu malaikat untuk membangun semacam altar tertinggi. Segala sesuatu di udara dan kekosongan tampaknya ditarik ke dalam altar suci dalam sekejap. Dengan memutar pikiran yang terakhir, tatanan dunia ini mulai mengalami perubahan yang lemah. Kekuatan malaikat kerajaan penghakiman. Dalam sekejap, Raja Malaikat jatuh dan Liu Yun, yang terus-menerus mengerahkan kekuatan reinkarnasi di kejauhan untuk melawan pasukan koalisi lawan, kalah. Suara mereka dan pupil mereka dipenuhi dengan tatapan yang tak terlukiskan. Kekuatan iblis yang tidak dapat digunakan dalam tubuh untuk waktu yang singkat sebenarnya telah mulai bangkit kembali. Di
Telapak tangan Xiaoyan, Flame Saint Cauldron berkedip sedikit, tetapi kekuatan iblis di dalam tubuh tidak berkurang, kendalinya, dan ada tubuh yang hancur samar. Dia mengangkat kepalanya sedikit, melihat ke altar suci, dan perasaan menghilang, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Pada saat ini, krisis datang seperti gelombang, yang membuatnya merasa mati lemas yang tak terkatakan. Orang ini telah menemukan bahwa dia dapat menggunakan kekuatan malaikat untuk secara paksa merayu kekuatan iblis. Begitu kekuatan iblis di tubuhnya muncul, yang terakhir dapat menggunakan kekuatan malaikat untuk sepenuhnya menilai dirinya sendiri. Untuk sementara, di tepi seluruh dinding gelap, sekelompok filamen suci jatuh, berkedip dan berkedip, membentuk dua dunia dengan dunia bawah yang gelap dan gelap di bawah. Filamen suci sangat panas, dan tampaknya tidak dapat menggunakan kekuatan apapun untuk menghentikannya dan melawannya. Altar suci ini adalah asapmu. Ares menatap Xiaoyan dengan bangga. Kali ini, bahkan jika Xiaoyan memiliki kemampuan untuk mencapai langit, dia harus jatuh di sini selamanya. Flame Holy Cauldron, Holy Flame Pattern. Mata Xiaoyan mengeluarkan darah, dan kemudian dia perlahan-lahan meneteskan setetes darah esensi kehidupan ke dalam Flame God Cauldron. Dalam pertempuran ini, kuali Dewa Api harus sepenuhnya termotivasi. Semua kekuatan di tubuh dituangkan ke dalam kuali Dewa Api pada saat ini. Segera, artefak ilahi kuno ini berasal dari keluarga Xiao, dan pada saat ini, fajar yang indah perlahan mekar, naik sedikit, satu demi satu sakral, yang terik pola suci menyebar, dan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan altar langit. Bas, pada saat altar malaikat, yang sepenuhnya dibentuk oleh kekuatan malaikat ilahi, sepenuhnya terbentuk, senyum puas tiba-tiba muncul di bibir malaikat tertinggi Ares. Altar suci telah ditemukan, dan dipenuhi dengan kekuatan pemurnian paling murni di kerajaan malaikat, dan kekuatan luar biasa itu cukup untuk menghancurkan Xiaoyan berkeping-keping. Setelah itu, tangan giok itu berubah, dan sekali lagi, dengan kekuatan malaikatnya yang tak ada habisnya, itu memadatkan pembunuh yang mendebarkan. Saya melihat bahwa telapak tangannya langsung ditutupi dengan filamen putih murni, tandan yang cukup untuk menghukum dan memurnikan semua roh jahat, memperluas kekuatan pemurnian altar. Filamen cahaya putih murni seperti seberkas fajar yang menembus kegelapan, menyala terus-menerus di bawah kendalinya, memurnikan semua aura jahat dalam kehampaan, dan di antara kenaikan, itu berubah menjadi bayangan malaikat kecil dan indah, seperti hamba yang rendah hati di sekitar altar malaikat. Bayangan altar menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dimanapun bayangan malaikat mini lewat, lingkaran suci samar tetap dalam kehampaan. Pada saat ini, altar malaikat dipenuhi dengan kekuatan ilahi, yang telah melampaui kognisi Xiaoyan dan cukup untuk menumbangkan siklus reinkarnasi 9 kali lipat. Pembangkit tenaga listrik tingkat. Kenapa kamu tidak meledakkan dirimu sendiri? Aku mengagumi keberanian dan keberanianmu, tapi sayangnya lelucon membosankan ini sudah berakhir. Malaikat tertinggi Ares memfokuskan pandangannya pada altar malaikat, yang penuh dengan sinar suci cahaya sudah cukup untuk menghancurkan Xiaoyan saat ini menjadi beberapa bagian, dan segera menatap Xiaoyan berpura-pura tenang dengan minat, dan berkata dengan ringan. Wajah Xiaoyan tenggelam, sudut mulutnya berkedut ganas, wajahnya menakutkan untuk sementara waktu, dan bahkan matanya dipenuhi kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kuali Dewa Api. Melihat situasi yang belum terselesaikan seperti itu, Xiaoyan menarik napas dalam-dalam, dan kedalaman matanya akhirnya dipenuhi dengan kegilaan yang tak ada habisnya. Segera, dia tidak lagi memiliki keraguan, kekuatan reinkarnasi di tubuhnya, kekuatan api suci bekerja sama dengan Dewa Api Ding melonjak bersama, dan kekuatan besar meledak seketika. Tampaknya pada saat ini, dia telah menghabiskan semua kemampuannya. Bahkan situasi fana hari ini akan membuat para malaikat palsu ini membayar harga yang mahal. Boom! Yanshen Cauldron bangkit dari belakang Xiaoyan. Pada saat itu, dunia tiba-tiba menjadi mendidih, alam semesta terbalik, dan materi gelap dan kekuatan lain di seluruh kekosongan bergetar. Kuali Dewa Api dikelilingi oleh 9 pola suci, melompat langsung ke kekosongan, dan menabrak altar malaikat. Boom! Gelombang kejut yang tak terlukiskan mengamuk dalam sekejap, dan tiba-tiba badai api suci meledak di dunia luas di luar tembok gelap ini. Sangat disayangkan bahwa gerakan ini, di depan altar malaikat, seperti permainan anak-anak, tidak ada badai sama sekali, dan perlahan-lahan menghilang. Di hadapan serangan balik Xiaoyan yang menantang maut, mata indah malaikat tertinggi Ares menunjukkan sedikit keanehan,
dan senyum menghinanya bercampur dengan beberapa ejekan. Boom! Kemudian, tanpa memberi Xiaoyan kesempatan untuk melawan, sayap malaikat itu sedikit melambai, dan kekuatan malaikat ungu yang tak terhitung jumlahnya meraung, berubah menjadi hantu penghakiman suci yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan kekuatan mengerikan. Kekuatan iblis yang diam di tubuh Xiaoyan perlahan menyebar. Dengan bayang-bayang kematian membayangi hatinya, Xiaoyan tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan menoleh sedikit untuk melihat Cailin dan Yun Yun yang berada dalam pertempuran sengit. Kemudian mata berbinar, seolah samar-samar melihat menembus dinding gelap, melihat lokasi inti. Kemana seharusnya tujuan perjalanan mereka? Altar para malaikat, ayo jatuh, kejahatan akan selalu ditekan. Semua emosi Ares menghilang dalam sekejap, seperti rumah besar yang berjalan di dunia, suaranya yang tinggi dan agung mengejutkan semua orang yang hadir. Tangan giok itu perlahan terulur dan menunjuk ke posisi Xiaoyan dengan penilaian tinggi, altar malaikat yang dikelilingi oleh bayangan malaikat yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan jatuh. Masuk ke sini, melihat Xiaoyan berjuang seperti ini, tangan giok Ares terpelintir dengan kejam, dan bulu malaikat yang tersisa tiba-tiba memutar kekosongan, dan hanya dalam sekejap, Xiaoyan benar-benar ditarik ke dalam altar malaikat, mencoba membunuh itu sepenuhnya. Begitu dia menuangkan ke altar malaikat, kekuatan ilahi yang luar biasa di sekelilingnya seperti hakim yang merendahkan. Melalui kulit dan daging dan darahnya sendiri, dia langsung menyerang kekuatan iblis yang telah diam di tubuhnya. Altar malaikat yang mempesona jatuh, dan filamen cahaya yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya sama cemerlang dan sucinya dengan merek para dewa. Mudah untuk dimiringkan dari 9 langit, melenyapkan, dan membersihkan semua kekuatan jahat di sini. Dalam kehampaan yang redup, celah besar tiba-tiba muncul, dan kekuatan penghakiman ilahi yang tak terhitung jumlahnya menetes dari altar. Bahkan kekuatan Raja Gelap, atau dua penjaga asli, adalah beberapa kejahatan yang tersisa setelah jatuhnya hukum, fluktuasi ternyata cepat surut. Tampaknya tidak ada kekuatan yang dapat bertahan dari kekuatan pembersihan ilahi seperti itu. Bahkan api-api suci berada di bawah pemurnian altar suci, dan ada jejak samar kekurangan dari tubuh Xiaoyan. Dadada, dong dong dong. Suara menyenangkan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari celah altar. Hanya dalam sekejap, altar malaikat benar-benar menyelimuti tubuh Xiaoyan. Emosi yang tak terhitung dari ketidakberartian, kegelisahan, dan kekaguman tercurah dari lubuk jiwa Xiaoyan. Perasaan itu, seolah-olah dia adalah orang jahat yang sepenuh hati tiba-tiba masuk ke tanah suci para malaikat. Selain itu, kekuatan iblis yang hidup dalam darah Xiaoyan, dan bahkan di dalam jiwanya, telah ditangkap oleh Ari. Kali ini, tidak ada jejak retakan sama sekali. Dan dengan munculnya adegan ini, semua emosi negatif di tubuh Xiaoyan, nafas iblis, benar-benar terganggu oleh kekuatan suci saat ini. Terjebak dalam belenggu sangkar, bahkan jika itu meledak, itu tidak akan membantu. Bayangan kematian menyerbu ke dalam hatiku. Xiaoyan, kamu tidak bisa mati. Kedua bayangan di kejauhan tiba-tiba melepaskan diri dari serangan satu sama lain, dan segera tubuh mereka meledak menuju posisi Xiaoyan satu demi satu. Ledakan aku, di hadapan kedua wanita itu menerkam, mulut Xiaoyan mengangkat sedikit ketidakberdayaan, dia perlahan menggelengkan kepalanya, raungan yang menusuk hati terdengar, dan segera menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan altar malaikat bertabrakan lagi. Boom! Tabrakan itu, langit dan bumi terkoyak, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya menghela nafas karenanya. Sayangnya, itu masih tidak membantu. Xiaoyan merasa kulit kepalanya mati rasa untuk sementara waktu. Dia mengangkat kepalanya dan melirik altar malaikat yang semakin padat. Pembunuh terakhirnya benar-benar diseduh. Kuali kuno yang berkedip dengan 9 pola suci, seperti lonceng abadi, mengeluarkan suara yang jernih dan menyapu jiwa, tetapi meskipun demikian, itu masih tidak bisa melindungi Xiaoyan. Di bawah kekuatan seperti itu, Xiaoyan hanya merasa bahwa semua vitalitas di tubuhnya dengan cepat memudar, dan gelombang kelelahan seperti gelombang, perlahan menenggelamkan keinginannya. Lindungi mereka. Dengan dorongan lengan yang lambat, Yan Shending, dengan kekuatan 9 pola suci, langsung menyelimuti kedua sosok itu. Pada saat ini, seolah-olah hidup dan mati dipisahkan, Xiaoyan menghabiskan seluruh kekuatannya. Kekosongan di sekitar tubuhnya mulai terdistorsi, dan kekuatan suci terbakar, samar-samar membakar tubuh Xiaoyan, dan penglihatannya menjadi kabur.
Samar-samar aku melihat gambaran menyedihkan dari dua sosok itu, Kuyu dan terisak. Kulit mulai bernanah, dan kekuatan iblis yang tersembunyi dan bergabung di dalamnya bercokol di tulang. Tampaknya semuanya telah berakhir. Setelah klan Xiao menghilang, dia dikenal sebagai jenius tak tertandingi di antara keturunan klan Xiao. Kehidupan, api suci, kekuatan Raja Naga Emas, bahkan tulang Dewa Naga dan cincin api Kaisar dan banyak kekuatan lainnya semuanya dengan enggan jatuh dari tubuh Xiao Yan yang hancur dan meleleh. Tampaknya semua ini telah menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Mampu mati di tangan kursi ini, juga merupakan tujuan terbaikmu. Melihat Xiao Yan yang tidak bergerak di altar malaikat, kekuatan pemurnian malaikat melambai, menyebabkan kulit yang terakhir terkikis, dan bahkan vitalitas di tubuhnya mulai menghilang dengan cepat. Wajah malaikat utama Ares tiba-tiba mencibir. Setelah Xiao Yan meninggal, dengan kekuatannya sendiri dan kekuatan putra dewa, Raja Kegelapan hanyalah sesuatu di sakunya. Kali ini, pertempuran dunia bawah akan mengalihkan keseimbangan kemenangan dari saat Xiao Yan air terjun. Kesombongan mantan klan Xiao hampir musnah oleh kerja sama kerajaan malaikat dan pusat dunia manusia. Setelah reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, keturunan klan Xiao yang lahir di langit ini juga sangat bertele-tele dan tidak menyesal. Simpan klan Xiao sendiri, dan membiarkan klan Xiao, yang dulunya besar, muncul kembali di dunia. Konyol, itu konyol. Apakah itu kekuatan iblis yang tidak diketahui, atau dua nama klan Xiao yang mendebarkan, mereka semua akan sepenuhnya terhapus dari pertempuran dunia bawah ini. Para penguasa ribuan dunia hanyalah kerajaan malaikat mereka. Dadada, setelah kuil malaikat di kehampaan menyelimuti Xiao Yan, kekuatan pemurnian yang tak terhitung jumlahnya menyebar, menghadap anggota tubuh dan tulang Xiao Yan, mengikis jauh dari kedalaman jiwanya. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dalam tubuh naik perlahan, dan fluktuasi yang lemah dan tak berdaya diam-diam tertinggal di hatinya, dan bahkan kelelahan yang tak terkatakan keluar dari pikirannya. Pada saat ini, tubuh dan kulitnya telah sepenuhnya dimurnikan oleh altar malaikat, dan penindasan dan pemurnian ini akan menjadi semakin kuat seiring berjalannya waktu. Seluruh tubuh dan jiwa Xiao Yan tidak dapat bergerak sama sekali, dan itu sudah dekat dengannya, ambang kehancuran. Semut, bagaimanapun juga mereka adalah semut. Pada saat ini, serangan Raja Kegelapan langsung terlihat oleh putra para dewa, dan yang terakhir memandang Xiao Yan yang dipenjara di altar malaikat dengan ekspresi kosong. Sudut mulutnya menunjukkan ekspresi aneh, niat membunuh, dan kemudian telapak tangan perlahan berbalik dan menekan ke arah posisi Xiao Yan. Melihat penindasan tegas malaikat agung, putra dewa tentu saja tidak akan memberi Xiao Yan kesempatan untuk berbalik, dan dia menggunakan kekuatan setengah dewanya sendiri. Harus mati. Melihat ini, Raja Kegelapan di sampingnya, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya tampaknya siap untuk dilepaskan, tetapi dia tidak mengambil tindakan apapun untuk mencegat jejak jahat itu. Rasanya seperti melihat putra seorang dewi menguap begitu saja, pukulan telak pada Xiao Yan. Tabrakan asli kuali Dewa Api berakhir dengan penghancuran sebagian besar altar malaikat dan tempat perlindungan dua wanita dan yang lainnya. Tepat ketika hati semua orang berputar karena kecelakaan Xiao Yan dan mata mereka tegang, semburan langit hitam dan putih mengalir turun dari langit. Begitu melonjak, itu menumbangkan alam semesta, bergetar yin dan yang, dan itu benar-benar tak terkalahkan. Hanya merasakan serangan dari pembangkit tenaga setengah dewa seperti itu, seteguk darah panas menyembur keluar dari mulut Xiao Yan. Segera, di bawah pemurnian altar suci, seluruh tubuhnya jatuh dari udara ke tanah, untuk sementara waktu, bahkan semua kekuatan dalam tubuh sepenuhnya disegel dan ditekan oleh altar malaikat, dan krisis kematian melanda dengan cepat. Pada saat ini, Xiao Yan diselimuti darah, meneteskan darah, dadanya, dan kulit di kulitnya terbelah. Adegan itu pernah menakutkan. Bahkan tulang Dewa Naga yang melonjak sedikit di belakangnya melepaskan ledakan energi berwarna zamrud, mencoba melindungi jiwa Xiao Yan. Jika bukan karena pendinginan tulang Dewa Naga dan darah Raja Naga Emas, Xiao Yan pasti sudah dimurnikan olehnya dan menghilang menjadi abu. Tapi ini semua adalah kekuatan altar malaikat. Serangan putra para dewa akan datang dalam sekejap. Bagaimana Xiao Yan, yang sekarang diambang kematian, bersiap untuk itu? Serangan acak dari pembangkit tenaga setengah dewa tidak memerlukan pemikiran sama sekali untuk mengetahuinya, dan itu sangat menakutkan sampai-sampai tak tertandingi. Jika Xiao Yan saat ini melawan dengan keras,
saya khawatir dia hanya akan berakhir dengan tragis. Hahaha, apakah ini tekadmu untuk mencoba menyelamatkan keluarga Xiao? Sekarang sepertinya, tidak lebih dari itu. Petik 2. Mata Ares terkunci pada Xiao Yan yang sekarat, dan penghinaan di matanya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dengan penindasan dan pemurnian altar malaikat, dan berkoordinasi dengan serangan penghancuran putra para dewa, tidak mungkin untuk Xiao Yan dalam hal apapun, bertahan hidup. Semuanya ada di bawah kendali mereka. Xiao Yan. Melihat adegan ini, Raja Binatang dan yang lainnya berseru kaget, pupil mereka sedikit gemetar, dan sentuhan kepahitan yang tidak diketahui mengalir ke dalam hati mereka, tetapi ketika mereka ingin menyelamatkan, mereka dihentikan oleh lawan mereka dengan serangan yang lebih ganas. Sekarang, Xiao Yan tampaknya harus mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi dalam menghadapi puncak peringkat reinkarnasi 9 kali lipat dan serangan dari pembangkit tenaga listrik peringkat setengah dewa, bahkan jika dia meledakkan semua asalnya, dia mungkin tidak dapat bersaing. Untuk sementara waktu, Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit, seolah-olah dia tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikannya. Hanya saja kekuatan iblis di tubuhnya, yang ditarik oleh kekuatan malaikat, memancarkan kekuatan yang tidak pernah berakhir senyum gila, sepertinya bersorak, bersemangat, tunggu apa lagi. Menonton semburan yang cukup untuk menumbangkan yin dan yang, genangan darah merah terus meluap dari mulut Xiao Yan, kekuatan reinkarnasi di tubuhnya hampir diambang kehancuran, rambut panjangnya tergerai, dan senyumnya mengembang, bahkan penuh dengan kepahitan yang tak berujung. Apakah kita akan berhenti di sini hari ini? Malaikat Sengmang. Hancurkan para penjahat klan Xiao yang ikut campur dalam iblis. Melihat Xiao Yan yang seperti semut fana tanpa kemampuan untuk berjuang, tawa Ares sangat menyayat hati. Sayap para malaikat di belakangnya langsung berkumpul bersama, dan kekosongan itu sedikit bergetar, dan cahaya raksasa ungu dengan cepat berkumpul. Saat itu muncul, Yao Ji, Kailin, Raja Binatang dan lain-lain di kejauhan menyusut sedikit, karena mereka bisa mencium gelombang bergerak dari itu. Kedua pria dari Gathering Godson dan Ares menyerang, mereka bertekad untuk membunuh, mencoba untuk sepenuhnya melenyapkan Xiao Yan. Kedua kekuatan itu diserang oleh Ares, dan mereka menembak ke arah Xiao Yan satu demi satu, sepertinya begitu mereka mendekati Xiao Yan, semuanya akan berakhir. Pada saat ini, hampir semua murid dipenuhi dengan keputusasaan dan kesedihan, suara yang menderu dan marah menembus langit, tetapi itu tidak membantu. Namun, tepat saat serangan Ares mendekati jarak 100 meter dari tubuh Xiao Yan, kekosongan di sekitar tubuh Xiao Yan tiba-tiba terkoyak oleh kekuatan yang menakutkan, dan sesosok melangkah keluar dari kekosongan, melambaikan pakaiannya dengan lembut, lapisan kekosongan. Segera, di bawah tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya, dia mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut menggenggam kekuatan pemusnahan malaikat yang mempesona. Memutarnya sesuka hati, kekuatan malaikat besar itu berubah menjadi titik cahaya di langit, dan kemudian ditelan oleh kegelapan yang tak berujung, pergi dengan besar, tetua besar, menyeret kelopak matanya yang berat, pupil matanya dipenuhi dengan kekosongan, Xiao Yan melihat kehampaan di depannya dengan susah payah. Dalam kehampaan di depannya, ada sosok berbaju hitam berdiri di tanah. Bahkan jika ditutupi oleh kemeja hitam, fluktuasi yang berasal dari kedalaman garis keturunannya memungkinkan Xiao Yan untuk mengenali identitas sebenarnya dari pihak lain. Itu adalah tetua agung dari klan Xiao yang pergi untuk memperbaiki penguasa, Xiao Yan. Pusat dunia manusia, kerajaan malaikat. Sosok berbaju hitam itu perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah tua, dan wajah itu penuh dengan niat membunuh. Senior, Xiao Yan. Kedua wanita yang untuk sementara ditekan oleh Flame God Cauldron di kejauhan sedikit menyusut, dan kemudian melihat sosok tua yang tiba-tiba muncul, mata mereka kemerahan, dan suara menderu yang menusuk hati langsung menembus penghalang api God Cauldron, dan mereka melakukan segalanya, itu jatuh ke telinga sosok berbaju hitam itu, di tanah yang berantakan, tubuh Xiao Yan menghancurkan celah besar, dan altar malaikat putih murni menutupi tubuh Xiao Yan seperti belenggu. Di tanah di atas celah, Xiao Yan perlahan berdiri. Sepertinya tidak ada fluktuasi energi pada dirinya, dan pada pandangan pertama dia terlihat seperti manusia biasa. Hanya saja penguasa besar yang berat di punggungnya memiliki gelombang kemarahan yang samar. Fluktuasi ini sangat aneh. Kekuatannya tampaknya tidak kurang dari Ares. Kekuatan orang ini benar-benar puncak dari peringkat 9 reinkarnasi. Malaikat Bailin, yang tak terhentikan di samping, melihat ke kejauhan.
Menginjak bayangan hitam di atas kekosongan di tanah, matanya sedikit menyipit, dan sepertinya ada sedikit kejutan yang tak terlihat di dalamnya. Menurut informasi kerajaan malaikat, setelah orang ini bangun dari Laut Samsara, meskipun dia melangkah ke puncak peringkat 9 reinkarnasi, tetapi paling-paling itu hanya sebagus tahap awal. Mengapa yang terakhir bisa melompat ke tahap tengah 9 reinkarnasi dalam waktu yang begitu singkat, sampai sejajar dengan Ares? Cukup mengerikan, puncak dari urutan reinkarnasi 9 lapis, tahap tengah. Melihat penampilan sosok ini, Putra Dewa, yang merendahkan seperti seorang master, sedikit terkejut, tidak hanya terkejut dengan penampilan pihak lain, tetapi juga terkejut dengan kekuatan pihak lain. Ini sebenarnya orang tua ini. Tapi rencana raja yang telah direncanakan selama puluhan ribu tahun ini akhirnya mencapai titik kritis ini. Bagaimana kamu bisa dengan mudah memecahkannya? Seorang setengah dewa di tahap awal, tahap tengah dari tahap reinkarnasi tingkat 9, ini benar-benar pertempuran besar. Kekuatan dalam tubuh Penatua Xiaoyan seperti genangan air dan mati yang tiba-tiba diaduk dengan keras, dan bahkan penguasa berat gelap di belakangnya sedikit beriak, seolah memudar dari kilau hitam di atasnya, melepaskan kemuliaan tertingginya. Kaca, tapi Raja Kegelapan tidak ragu-ragu, mengangkat tangan iblis itu dan mengarahkannya dengan lembut. Sekelompok kandang tahanan yang dipenuhi dengan pola iblis melintas, memutar kekosongan, tiba-tiba retak dari tanah di sekitar tubuh Xiaoyan, dan segera menekannya. Xiaoyan sudah memiliki aura penguasa eksekusi dewa di tubuhnya. Setelah Penatua Agung memperbaiki penguasa eksekusi dewa, dia bisa dengan mudah menemukan yang terakhir berdasarkan auranya. Tapi sekarang Xiaoyan berada di ambang kematian, Xiaoyan muncul untuk mencoba menyelamatkan yang terakhir, tetapi Raja Kegelapan mematahkan serangannya seketika. Bencana ini, pesta ini, harus berada di ambang akhir kehidupan sebelum dapat dibangkitkan, diwarisi, dan diserap dalam kekuatan iblis paling murni. Raja Kegelapan telah melakukan segalanya untuk ini, bagaimana mungkin karena munculnya Xiaoyan, dan dengan demikian kehilangan semua kesuksesan. Yang paling penting, bahkan jika Xiaoyan dapat bersaing dengan malaikat tertinggi Ares, putra manusia dan dewa masih merupakan bahaya tersembunyi. Rencana ini harus dilaksanakan. Gulu, pada saat ini, dua wanita yang diselimuti kuali Dewa Api, ditambah Raja segala binatang dan orang-orang kepercayaan dari aliansi api tak berujung, semuanya menatap kosong ke arah Raja Kegelapan. Siapa sangka, situasi yang baru saja berbalik langsung dibekap oleh harapan samar Raja Kegelapan. Raja Kegelapan sebenarnya adalah pria yang membantu dan melecehkan Zhou. Pikiran orang yang tak terhitung jumlahnya kosong, dan mereka melihat Raja Kegelapan di atas langit dengan tidak percaya. Mereka bahkan tidak tahu apa yang dilakukan Raja Kegelapan. Apa niatnya? Hahaha, yang disebut aliansi api tak berujung hanyalah lelucon. Raja Kegelapan, setelah akhir dunia bawah, pusat dunia manusia secara alami akan meninggalkanmu tempat kehormatan. Untukmu, serangan toren warna semakin dekat ke tanah di bawah, Putra Dewa menyaksikan tindakan Raja Kegelapan, dan segera tertawa liar, dan niat membunuh di kedalaman matanya secara bertahap digantikan oleh ejekan. Tak disangka, sekuat Raja Kegelapan, dia justru mulai takut akan kekuatannya sendiri. Sekarang tembakannya telah benar-benar mencegat dan menekan Xiaoyan, ini adalah bukti terbaik. Dia menyerah. Dalam pertempuran tadi, dia juga mencium kekuatan tertinggi para dewa, dan dia takut. Tapi tidak apa-apa, tanpa halangan dari Raja Kegelapan, perjalanan ke dunia bawah akan jauh lebih sederhana. Jika orang-orang keras kepala dari klan Xiao begitu bijaksana, bagaimana mereka bisa berakhir di akhir yang menyedihkan sehingga mereka hampir musnah? Klan mereka, Raja Kegelapan, apa yang kamu lakukan? Mata semua pembangkit tenaga dari aliansi api tak berujung terbelah, melihat postur aneh Raja Kegelapan dalam kemarahan, dan semua darah dan kekuatan di tubuh telah jejak samar ledakan dan pendidihan. Menghadapi keraguan dan ekspresi marah semua orang, Raja Kegelapan menunjukkan senyum dingin yang menarik, dan segera tubuhnya disembunyikan di bawah perhatian semua orang, jubah di belakangnya meledak menjadi gelombang keserakahan yang ekstrim. Bang! Tepat ketika semua orang dalam keadaan seperti itu, serangan Putra Dewa dari kejauhan benar-benar mencapai sisi Xiaoyan, dan persidangan melenyapkan Xiaoyan. Bahkan jika Xiaoyan memiliki niat untuk menyelamatkannya, sangkar iblis yang sangat ganas di sekelilingnya membuatnya tidak dapat mengerahkan kekuatan sama sekali.
Dia hanya bisa menyaksikan kekuatan penghancur mengalir bersama dengan semburan hitam dan putih, benar-benar memusnahkan Xiaoyan. Tubuh yang lelah hanya memiliki kilau di sudut matanya. Setelah melihat langkah gila dari Raja Kegelapan, Xiaoyan tiba-tiba mengerti sesuatu. Kegilaan di kedalaman pupilnya tak terkendali, menyebar. Serangan mengerikan dari pembangkit tenaga listrik peringkat demigod secara akurat mengenai Xiaoyan, yang hanya memiliki satu napas tersisa, dan suara tulang yang tak terhitung jumlahnya hancur dan meridian yang hancur sangat terluka. Hati semua yang hadir. Tapi saat sentuhan maut mendekat, Xiaoyan juga bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan iblis di tubuhnya, seperti anak yang keras kepala, berubah dengan kecepatan yang menakjubkan, tumbuh. Darah, kulit, tulang, pada saat ini, di bawah serangan ganda dari kekuatan pemurnian altar malaikat dan postur yang menghancurkan dunia seperti itu, kebanyakan dari mereka telah dihancurkan, dan bahkan darah dan jiwa dalam tubuh akan sepenuhnya terhapus dalam saat berikutnya. Darah menetes, nyala api suci beriak, energi naga, darah, dan kekuatan lain di tubuh melonjak gila-gilaan. Sayangnya, Xiaoyan seperti orang tua di senja, tidak dapat melakukan apapun. Apa yang bisa dia lakukan tampaknya adalah hanya dia yang berjuang untuk membuka matanya, dan pada saat-saat terakhir hidupnya, dia melihat bayangan indah dari dua orang yang tidak bisa melepaskan dan melepaskan. Dalam pandangan kabur, sosok-sosok dengan ekspresi menderu di wajah mereka yang suci menyengat pikiran Xiaoyan, tetapi pada saat ini, agar putra Tuhan tidak mengetahuinya, tidak ada pilihan. Semua kekuatan perlahan menghilang, berubah menjadi debu, saya tidak tahu harus melayang kemana. Kesadaran mulai menjadi kabur, bahkan tulang-tulang Dewa Naga di tubuh, keabadian dan kekuatan lainnya tidak bisa berhenti lonjakan ini kekuatan penghancur. Tidak ada yang tahu bahwa sumber mayat dan kekuatan lain yang menguap dan bergabung dari tubuh Xiaoyan hanyut dalam kegelapan di belakang Raja Kegelapan di atas langit. Seolah-olah pada saat itu, semuanya kembali ke pemilik aslinya. Sudah berakhir, di masa depan, Xiaoyan akan tetap ada selamanya di sungai panjang sejarah. Pada saat ini, kekuatan penghancur yang tak terhitung jumlahnya bertindak pada Xiaoyan, dan kedua malaikat agung perlahan melangkah ke dalam kehampaan. Jika menghargai semacam pekerjaan yang memuaskan, senyum di sudut mulutnya sangat keterlaluan. Mengaum, suara marah, air mata, kesedihan, dan emosi lainnya yang tak terhitung jumlahnya memenuhi hati dan wajah aliansi api tak berujung, tetapi mereka tidak membantu. Jalan buntu ini masih menyebar. Maaf, saya tidak bisa meninggalkannya sendirian. Pada saat ini, melihat situasi yang merupakan kesimpulan sebelumnya dan tidak dapat dibalik, cahaya ilahi 10 warna yang menyilaukan tiba-tiba muncul di sekitar Cailin, sebuah ular raksasa yang samar-samar ilusi. Bayangan itu perlahan menyebar dari jiwanya, dan ada jejak pembakaran spontan yang samar-samar. Jejak semacam itu, bahkan dengan penindasan kuali Dewa Api, tampaknya tidak dapat menahan kekuatan ilahi yang menakutkan. Yun, yang menangis di samping, juga tertawa kecil. Tepat saat seluruh tubuhnya akan meledak dengan kekuatan penghancuran diri, sekelompok pola iblis yang gelap dan menyesakkan, anehnya mengabaikan kekuatan Yan Shending, langsung menyapu jauhkan mereka berdua aksi tercekik di buayan. Dalam sekejap, kedua wanita itu tertahan, tetapi mereka tiba-tiba mengangkat kepala mereka dan melihat kehampaan di mana dunia mulai berputar. Di sana, beberapa aura yang akrab mulai berputar. Itu adalah kekuatan iblis. Xiaoyan telah dikalahkan, apakah kamu masih ingin bertarung? Kedua malaikat agung dan Wang Xianxuanzun berbicara pada saat yang sama, seperti pemenang, tanpa ampun menertawakan sekelompok orang yang tak ada habisnya di bawah yang tidak tahu ketinggian, langit dan bumi semut Yanmeng. Tanpa kepemimpinan Xiaoyan, apa yang disebut aliansi api tak berujung hanyalah pasir yang berserakan. Takut, apa yang harus ditakuti? Kematian tanpa akhir. Menghadapi postur mengejutkan lawan, raungan yang mengguncang langit dan bumi keluar dari mulut raja segala binatang dan para elit dunia. Aliansi api tak berujung, semacam keteraturan. Perasaan darah seseorang mendidih. Segera, kekuatan orang yang tak terhitung jumlahnya mendidih, dan ada kedipan samar dari lingkaran cahaya yang sangat merusak, bahkan cahaya kunang-kunang. Pada saat ini, pasukan koalisi lawan sedikit tergerak. Tapi bagaimanapun juga, kekuatan mereka terlalu kecil, tidak peduli seberapa mematikan mereka meledak, itu tidak berguna. Hanya dalam waktu singkat,
Yao Ji dan yang lainnya semuanya dikalahkan dalam pertempuran di dinding gelap di atas langit, dan serangan kedua Raja Binatang juga dikalahkan sepenuhnya. Pertempuran di dunia bawah tampaknya akan segera berakhir pada saat ini, tapi tidak ada yang menyesalinya. Kekuatan semut tunggu, apa yang terjadi? Saat berikutnya, begitu Beilein berbicara, dia menemukan bahwa materi gelap di atas dunia bawah, energi surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergetar aneh, dan kemudian, dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, menghadap ke langit, menghadap ke tepi dinding dunia bawah, pergi dengan. Tampaknya dalam kegelapan di tepi dinding gelap, ada mulut ajaib jurang tak berujung, yang dengan kejam dan rakus menelan semuanya di sini. Dan di jurang itu, bahkan ada orang gila yang sangat gila, yang melompat dan bersorak. Apa itu? Mendengar raungan aneh Beilein, Wang Xian Xuanzun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Di atas dinding dunia bawah, ada semacam pola roh jahat yang memusingkan yang berkedip, dan energi hijau gelap begitu padat sehingga berdiri satu demi satu di dinding dunia bawah. Dengan sedikit jentikan, rasa putus asa yang tak terlukiskan menyelimuti seluruh tubuh. Di bawah kekuatan semacam itu, saya khawatir hanya para dewa yang tidak tertindas, dan mata orang-orang lainnya tiba-tiba menegang, dan tubuh mereka sedikit gemetar ketika mereka melihat ruang dunia bawah yang sangat dekat dengan neraka. Kekuatan mengerikan apa yang ada di dalamnya. Buka untukku. Perjamuan Dewa Iblis. Melihat penampilan Xiao Yan bahwa dia berada di ambang kematian dan akan benar-benar jatuh setiap saat, gelombang gelap yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkumpul di langit, dan iblis hijau tua di kegelapan dinding muncul kekuatan, semua terbang ke sumber suara. Raungan gila dan dingin membelah langit, seperti iblis serakah yang nyata, mendorong kekuatan iblis-iblis itu menjadi hujan iblis yang dicurahkan. Boom! Hujan iblis hijau tua baru saja turun dan mengalir keluar. Kekuatan malaikat di dunia ini, atau kekuatan banyak orang seperti Raja Binatang, semuanya disentuh dengan kejam, dan kekuatan suci yang tak terhitung jumlahnya langsung bergetar, lalu hancur. Boom! Boom! Ledakan keras yang mengejutkan membangunkan banyak kekuatan dari aliansi api tak berujung yang mencoba memecahkan kuali. Tanah di bawah kaki semua orang tiba-tiba tenggelam, dan semua tanah yang terlihat dengan mata telanjang tiba-tiba runtuh, seolah-olah jatuh ke neraka yang tak berujung, berubah menjadi jurang iblis yang belum pernah terlihat sebelumnya. Di bawah jurang hijau gelap tanpa akhir, lahar hijau tua berjatuhan dengan keras, lautan penuh kejahatan mengalir, dan sinar iblis serakah. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, ini di luar jangkauan neraka. Jika Anda jatuh ke dalamnya dengan mudah, saya khawatir hanya ada satu cara untuk menghancurkan tubuh dan jiwa. Dan Xiao Yan, serta altar malaikat dan hal-hal lain, sepenuhnya ditelan oleh neraka yang tak ada habisnya, dan jatuh ke bagian yang lebih dalam dari jurang iblis. Tidak ada yang tahu di mana ujung jurang iblis. Semua hujan iblis jatuh ke dalam jurang, dan targetnya tampaknya adalah Xiao Yan yang berada di ambang kematian, dan dengan cepat berkumpul menuju tubuh yang terakhir. Hujan setan yang kental, jahat, dan menggetarkan pikiran itu mengalir ke tubuh Xiao Yan tanpa syarat. Dong dong dong. Meskipun tubuhnya berada di ambang kehancuran total, setelah infus kekuatan hujan iblis yang begitu dalam, jantung yang telah dibentuk kembali oleh api suci di tubuh Xiao Yan berdetak aneh, seolah-olah dalam sekejap. Melihat beberapa jenis makanan lezat, ternyata menjadi aliran melahap yang stabil, menyerap kekuatan iblis-iblis ini. Raja Kegelapan, apakah kamu ingin menempati tubuh Xiao Yan? Menjadi Xiao Yan yang baru. Ekspresi Archangel Ares sedikit berubah. Hujan iblis ini dan jurang iblis yang tak berujung di bawah ini, memang membuatnya mencium warna ketakutan, dan segera menatap Raja Kegelapan yang tampak gila di atas langit. Petik 2. Petik 2. Raja Kegelapan tidak menjawab, tetapi semua energi di dunia ini tiba-tiba bergejolak, dan adegan badai iblis yang cukup untuk menumbangkan semuanya secara bertahap melilit tubuh Raja Kegelapan. Pusat iblis badai memiliki sesuatu yang membuat orang merasa tidak nyaman. Kelompok lampu hijau gelap yang terganggu membengkak dengan hebat. Raja Kegelapan. Pada saat ini, senyum puas di wajah Ren Senzi menghilang dalam sekejap, dan bahkan ada kilatan ketakutan yang aneh di kedalaman pupil matanya, kegelisahan. Hahaha, anak Tuhan, malaikat agung, termasuk Xiao Yan yang lebih tua yang diikat oleh sangkar gelap di kehampaan di bawah. Semuanya bergetar aneh pada saat ini, dan semua kekuatan di tubuh sedikit bergetar, bahkan mengeras. Matanya sedikit menyipit, dan Raja Kegelapan, yang bercokol di langit,
tiba-tiba merentangkan lengannya yang keriput ditutupi dengan pola iblis yang tak terhitung jumlahnya dari badai iblis, dan kemudian perlahan-lahan meletakkannya di pundaknya, dan hiruk-pikuk muncul di sudut dari mulutnya, senyum dingin. Bocah bau, maafkan kepengecutanku. Aku bukan iblis yang memenuhi syarat, aku hanya bisa dianggap sebagai budak iblis, tapi kamu berbeda. Kamu akan menjadi, aku, Xiao, keluarga, semuanya, yang paling luar biasa. Orang itu, air mata, tak bisa dikatakan, telapak tangan Raja Kegelapan turun dari bahu di belakangnya, seolah merobek dagingnya sendiri, di sekali jalan. Segera, suara robekan yang keras bergema, dan semua orang melihat darah menetes di punggung Raja Kegelapan, dan darah roh jahat benar-benar terpisah dari kulit dan kulitnya. Seluruh punggung benar-benar terpisah dari jubah iblis, pemandangannya dulunya ngeri. Gila, apakah kamu gila? Melihat kegilaan Raja Kegelapan, kegelisahan dalam jiwa putra dewa menjadi lebih kuat, dan bahkan kekuatan hitam putih yang melindungi tubuhnya sedikit gemetar. Sumber kegelisahan bukan dari Raja Kegelapan, tapi dari jubah iblis berlumuran darah yang diwarnai dengan kulit setengah tubuh Raja Kegelapan. Dari atas, bahkan anak dewa manusia yang kuat dan setingkat setengah dewa tidak bisa menahan untuk tidak mencium jantung berdebar-debar. Dari persepsi yang terakhir saja, tampaknya hal semacam ini sendiri melampaui batas kognisi manusia. Ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia sama sekali. Ini adalah kejutan yang diberikan raja ini kepadamu. Dalam badai iblis, raungan gila terus muncul, dan semua kekuatan iblis mengalir ke jubah iblis, seolah-olah yang terakhir mengukir dan menyempurnakan dirinya karya yang paling memuaskan. Tanpa jubah iblis, aura Raja Kegelapan sangat berkurang, dan pola iblis di kulitnya menjadi semakin redup, identitasnya terungkap sepenuhnya. Itu adalah klan Xiao, tanda klan Xiao, Xiao Yunming. Melihat Raja Kegelapan, yang napasnya sedikit kosong, Ren Zhenzi sangat marah, dan akhirnya mengenali identitas sebenarnya dari yang terakhir pada saat ini. Orang ini sebenarnya adalah adik dari patriark klan Xiao yang menghilang secara misterius di klan Xiao pada akhir Perang Dunia Pertama. Ini, kekuatan jahat macam apa ini? Dan malaikat tertinggi di bawah, Ares, tetapi pada saat jubah iblis jatuh dari Raja Kegelapan, tubuhnya bergetar hebat, dan sayap malaikat di belakangnya bergetar hebat. Fluktuasi yang tidak nyaman menyebar dengan cepat. Kekuatan semacam itu bukanlah sesuatu yang dapat disaingi oleh manusia. Hancurkan aku. Ketakutan menumpuk, putra para dewa tidak berani ragu lagi, dan sekali lagi mengulurkan telapak tangannya. Warna hitam dan putih yang cerah mendorong kekuatan setengah dewanya untuk mengaum, dan ruang retak, dan dunia berubah warna. Ah engah, tetapi di hadapan pukulan yang begitu marah dari anak Allah, jubah iblis seperti makhluk hidup, dan mulut iblis tanpa dasar langsung retak di atasnya. Putra Tuhan, yang sekuat setengah dewa, marah dan jatuh di jubah iblis dengan begitu mudah. Jubah iblis ini sangat menakutkan. Huhu. Setelah melahap serangan yang terakhir, jubah iblis itu melemparkan pandangan main-main ke putra Tuhan. Sepertinya mengatakan, terima kasih atas hadiahnya. Kemudian, di bawah pengawasan orang yang tak terhitung jumlahnya, dia langsung meninggalkan telapak tangan Raja Kegelapan, meninggalkan badai iblis yang sudah melemah, jubahnya melonjak seperti sapuan guntur, dan tersapu dari Xiao Yan yang sekarat di jurang iblis di bawah. Raja Kegelapan, Xiao Yunming. Jika Xiao Yan memiliki 3 kekuatan dan 2 kelemahan, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Melihat bahwa Raja Kegelapan sebenarnya adalah adik dari kepala Xiao keluarga, wajah tetua Xiao Yan penuh dengan ketidaksetujuan. Dipenuhi dengan sentuhan kekerasan. Kekuatan jubah iblis terlalu jahat. Dalam situasi saat ini, jelas bahwa dia ingin menemukan wadah baru, bahkan jika Raja Kegelapan memberi Xiao Yan, apakah Xiao Yan dapat sepenuhnya mengendalikannya? Bagaimanapun, itu adalah kejahatan tertinggi yang bahkan tidak dipedulikan oleh para dewa. Jika dia tidak berhati-hati, saya khawatir Xiao Yan hanya akan menjadi boneka iblis. Di dunia ini, tidak ada kekuatan untuk apa-apa. Tapi, aku percaya pada anak ini. Karena aku telah melihat beberapa hal langka darinya, hal semacam itu, aku takut bahkan kakak laki-lakinya tidak pernah memilikinya. Petik 2. Aku tidak yakin tentang dunia ini, dan pada akhirnya aku masih harus bergantung padanya. Rambut panjang Raja Gelap yang tergerai sedikit bergelombang, dan kelemahan di tubuhnya menyebabkan kekuatan yang terakhir turun dari akhir tingkat reinkarnasi ke puncak situasinya.
Jelas, langkah seperti itu akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada yang terakhir. Tapi dia tidak menyesal, karena dia telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Sebagian besar tanah di dunia bawah benar-benar hancur dan berubah menjadi jurang iblis yang tak ada habisnya. Dalam jurang maut seperti itu, bahkan malaikat agung tidak berani jatuh ke dalamnya dengan mudah, karena nafas iblis di bawah terlalu kuat. Terlalu kuat dan jahat, bahkan dia tidak sepenuhnya percaya diri untuk menghadapinya. Samar-samar, semua orang melihat ke Demon Abyss, tetapi mereka dapat dengan jelas melihat bahwa ada bayangan sekarat di dalamnya. Kekosongan di sekitarnya tiba-tiba terdistorsi, dan api hijau gelap membakar seluruh jurang. Dengan menuangkan jubah iblis dan hujan iblis itu, pria yang berada di ambang kematian itu berdiri dengan ketakutan. Segera, di bawah pengawasan orang yang tak terhitung jumlahnya, dia tampaknya secara naluriah mengulurkan lengannya yang mati dan meraih jubah iblis itu, satu gerakan. Di tangan, tekan ke tubuh. Ketika jubah iblis menyapu tubuh Xiaoyan dengan gembira, tulang dewa naga berwarna giok membuat sedikit naga mengaum, seolah menolak atau memukul mundur jubah iblis. Keduanya langsung menemui jalan buntu selama 10 napas, dan kekuatan keserakahan di dalam jubah iblis dengan cepat mereda. Keduanya, sepertinya membentuk semacam check and balance. Saat berikutnya, jubah iblis itu menempel di punggung Xiaoyan seperti penobatan kaisar, darah hijau tua mulai mengalir keluar dari jubah iblis, dan segera mengalir ke tubuh Xiaoyan yang sudah ada dalam nama saja. Dengan munculnya darah hijau tua, kekuatan malaikat dan dewa yang tersisa di tubuh Xiaoyan sebenarnya perlahan menghilang, dan genangan darah panas dan jahat membuat hati, kekuatan, Xiaoyan pulih secara bertahap. Puff! Detak jantung yang berdebar kencang jelas ditransmisikan dari jurang iblis. Pukulan yang kuat dan kuat semacam itu, pada saat ini, mengejutkan Ares seperti suara ajaib. Dia tidak mati. Pada saat ini, apakah itu Xiaoyan, Kailin atau Beilin, para penonton tercengang. Malaikat tertinggi Beilin menatap dengan sungguh-sungguh ke jurang yang tandus, di mana kekosongan telah terdistorsi. Tampaknya ada semacam fluktuasi bodoh, dan itu pulih sedikit demi sedikit, kelahiran kembali. Aris, kamu harus tahu bahwa begitu insiden ini gagal, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada saat ini, wajah putra dewa dipenuhi dengan kehikmatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adegan di depannya benar-benar mengejutkan dan menyegarkan kognisinya. Jelas, tidak satupun dari kelompok orang Xiao ini adalah lampu hemat bahan bakar. Tapi sekarang, penghinaan di hatinya telah sepenuhnya mereda, seolah-olah dia lelah dengan lelucon ini, mencoba menggunakan kekuatan penuhnya untuk benar-benar tenang di sini. Aku tahu, Beilin, ikuti aku. Wajah muram Ares bergerak sedikit, dan matanya terkunci pada Xiaoyan yang mulai pulih dari jurang iblis di bawah. Kelahiran kembali iblis harus dihentikan. Jika tidak, iblis yang terlahir kembali, bahkan kepala malaikat agung yang kuat, tidak dapat bersaing. Mau turun. Beilin kaget saat mendengar kata-kata itu. Kekuatan iblis di jurang iblis di bawah, saya khawatir hanya puncak reinkarnasi ke-9 yang dapat bersaing. Jika Anda terus seperti ini, Anda hanya akan mati. Ayo pergi. Saat mereka berdua berbicara, mereka melompat dan melompat langsung ke bawah. Jelas, mereka bertekad untuk sepenuhnya melenyapkan Xiaoyan. Jika orang ini tidak dihilangkan, akan ada masalah tanpa akhir. Tanpa restu kekuatan jubah iblis, bagaimana Anda bisa menolak kursi ini sekarang? Dalam sekejap, saat kedua malaikat agung itu tersapu ke dalam jurang iblis, putra para dewa menatap Raja Kegelapan, berharap hancurkan lawan menjadi berkeping-keping. Jika bukan karena perilaku gila orang gila ini, Xiaoyan akan mati berkali-kali. Tindakan Raja Kegelapan telah membuat putra dewa benar-benar marah, dan kemarahan dari pembangkit tenaga listrik peringkat demigod memang sedikit mengerikan. Meskipun Raja Kegelapan sangat kuat dan berbakat, yang terakhir telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk jubah iblis selama tahun-tahun ini di dunia bawah, dan hilangnya jubah iblis bukanlah beban kecil bagi yang terakhir. Sungguh, kalau begitu coba saja. Sang Raja Kegelapan mencibir, dan gelombang kegelapan melonjak ke seluruh tubuhnya, langsung menutup aliansi api tak berujung di dinding dunia bawah. Kekuatan Devil's Abyss terlalu jahat, dan ini pembangkit tenaga listrik tidak bisa menolak. Sebaliknya, pasukan sekutu kerajaan malaikat dan pusat dunia manusia penuh dengan ketakutan dan kecemasan pada saat ini. Zat-zat gelap dan nafas iblis terus-menerus melahap hidup mereka. Bocah bau,
Hanya ini yang bisa dilakukan raja ini, dan sisanya ada di tanganmu. Tepat saat suara itu jatuh, Raja Kegelapan sekali lagi terjerat dengan putra Tuhan. Hanya ini yang bisa dia lakukan sekarang. Selebihnya, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mengulur waktu untuk Xiaoyan. Aku di sini untuk membantumu juga. Melihat lingkaran iblis yang melonjak di jurang bawah, Xiaoyan yang lebih tua mengangguk berat, tetapi dia dan Raja Kegelapan langsung melancarkan serangan tanpa melihat ke belakang, terjerat dengan putra Tuhan berdiri. Namun, dengan kekuatan Raja Kegelapan saat ini dan Penatua Agung Xiaoyan, saya khawatir mereka tidak akan mampu mengatasi para dewa yang telah mencapai tingkat setengah dewa. Di sini, itu masih jalan buntu. Satu-satunya cara untuk memecahkan permainan adalah orang yang turun ke jurang tak berujung setan di kedalaman. Berdiri di dinding gelap di kejauhan, banyak pria kuat dari aliansi api tak berujung perlahan melewati dinding gelap dan melihat lokasi kota gelap di belakang. Energi surga dan bumi, tatanan spasial benar-benar tidak teratur, seolah-olah ada tempat tinggal dewa yang nyata. Konfrontasi sengit jauh lebih kuat daripada putra Tuhan. Situasi di seluruh medan perang menjadi tegang lagi. Namun, jurang iblis di bawah mengabaikan getaran itu, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkontraksi dan menyatu dalam sekejap, mengalir ke tubuh Xiaoyan. Bisakah kita membunuhnya? Untuk beberapa alasan. Tubuhnya mendekati iblis Xiaoyan di bawah, tetapi sayap malaikat-malaikat utama Beilin bergetar hebat, dan bahkan tubuh halusnya bergetar, seolah-olah lompatan ini menyapu ke arahnya kematian. Puff, dong, dong. Ares tidak menjawab, tapi matanya yang indah terkunci rapat pada bayangan iblis perkasa di bawah. Suara detak jantung yang berdetak di sekitar iblis Xiaoyan sangat keras, tampaknya dengan penobatan jubah iblis, energi hijau tua menyebar ke tubuh yang meleleh. Dada, kepala, wajah. Di mana kekuatan iblis hijau tua penuh, daging dan darah yang telah berubah menjadi debu telah dilahirkan kembali dengan sikap baru, membawa roh jahat yang tak tertandingi di sini. Iblis tidak menyerah, nyala api tidak mati, dan lunas tidak mati. Pada saat ini, napas dan vitalitas Xiaoyan tiba-tiba menyala kembali. Lakukan. Setelah beberapa saat, kedua malaikat agung itu berhasil mencapai udara dari jurang iblis, merasakan bahwa kekuatan iblis di bawah tampaknya menahan dan menolak kejatuhan mereka, dan semua emosi di wajah Ares menghilang segera. Ya, Beilin menggigit bibir dan giginya, dan dia dan Ares tampaknya membentuk suatu tatanan yang indah. Malaikat bernyanyi, suara bernada tinggi yang paling saleh dan suci di hati mereka berdua bangkit dari jurang iblis seperti fajar yang menembus kegelapan. 10 sayap malaikat ungu yang mempesona di tubuh halus itu tiba-tiba jatuh dari belakang mereka, meneteskan darah, menyebabkan seluruh tubuh bergetar sedikit. Sebanyak 20 sayap malaikat ungu baru saja jatuh, dan napas kedua malaikat itu menjadi lemah dalam sekejap, namun, ketika mantra malaikat dilantunkan di mulut mereka, sayap malaikat muncul di jurang iblis, membentuk yang indah dan indah, garis yang indah Sanctuary of Angels yang megah. Di tempat suci, itu seperti belenggu, seperti sangkar, seperti makhluk pembunuh dewa yang dipelihara dengan hati-hati oleh kediaman dewa sejati, mekar dengan nafas suci yang dapat melenyapkan segalanya. Iblis, mari kita akhiri di sini. Melihat kemunculan tempat suci malaikat bersayap 20, Ares tiba-tiba tertawa, dan senyum itu penuh dengan keanehan yang tak ada habisnya dan menakutkan. Segera, suaka malaikat yang dibangun oleh 20 sayap malaikat perlahan-lahan jatuh, dan bulu suci putih yang tak terhitung menyebar, menyebabkan seluruh jurang iblis menjadi benar-benar bergejolak. Teknik nyanyian malaikat ini, yang hampir mencapai lingkup sebenarnya dari seni ilahi, sekali lagi mengambil sikap baru dan membantai iblis Xiaoyan di bawah. Itu masih seperti altar malaikat asli, dengan cobaan dan sanksi yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan seperti itu membuatnya tidak mungkin untuk dipertahankan. Dong, dong, dong. Kekosongan terdistorsi di sekitar tubuh iblis Xiaoyan mulai mengeras. Dia sepertinya merasakan ancaman nyata dari serangan ini. Jantungnya berdetak lebih cepat, dan suhu di seluruh jurang iblis tiba-tiba meningkat. Bangkit! Apa yang terjadi? Cailin dan Yunyun di kejauhan semua menyebutkan hati mereka di tenggorokan mereka, dan mereka segera melihat ke tempat suci yang indah di bawah, yang cukup untuk memusnahkan segalanya, dan tiba-tiba ada lebih banyak kecemerlangan yang mempesona. Tutupi itu. Hijau tua, oranye emas, ungu, merah muda.
10 mata yang sama sekali berbeda melintas di sisi iblis Xiaoyan pada saat yang sama, bergantian, menyatu, dan kemudian benar-benar meleleh pada saat tertentu, memberkati jubah iblis di belakang. Di seluruh jurang iblis, sekelompok gunung jiwa yang megah dan megah tiba-tiba muncul, dan segera berkumpul bersama untuk membentuk tren yang mengguncang langit. Bahkan ada api suci tak berujung yang memuntahkan darinya, api suci sangat ganas, dan seluruh jurang iblis sangat mengejutkan. Di ujung pegunungan jiwa, tiba-tiba ada makhluk jahat yang diselimuti cahaya hijau gelap, mandi dalam api yang sangat jahat dan suci ini, dan vitalitas menjadi kuat sejak saat bahaya. Soul Mountain bertabrakan dengan Sanctuary of Angels, tanpa fluktuasi energi, dan tak terhitung pasang lengan yang ditutupi dengan pola iblis, pola api suci, ditarik ke dalam jurang iblis. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada orang yang selamat dari ujian Angelic Sanctuary? Melihat pria yang berdiri di depannya berdiri di gunung jiwa tempat api suci iblis bertemu, dia sudah penuh dengan lubang. Sosok itu sekarang perlahan-lahan melonjak, dan pikiran malaikat tertinggi Ares kosong. Efektivitas tempur kerajaan malaikat lemah, tetapi setelah malaikat pembantai mengambil alih tahta, malaikat penghakiman, yang juga merupakan salah satu dari 5 malaikat dominan, diam-diam pergi ke penjara penindas iblis pertama untuk menyelamatkan Ratu Malaikat, dan dengan mudah dihapus keluar olehnya. Dia dan Beilin telah bersumpah perbuatan suci malaikat, selamanya setia kepada malaikat pembantai, jadi keduanya melahap dan menyerap kekuatan malaikat penghakiman masing-masing, dan kekuatan mereka mencapai tingkat ke-9 sebagai hal yang biasa, sehingga puncak level sudah cukup untuk membantu Slaughter Angel benar-benar stabil. Suara-suara yang berlawanan di kerajaan malaikat. Ini adalah sumber kekuatan mereka. 3 malaikat dominan yang tersisa sebagian besar netral dan mereka yang tidak memiliki kekuatan tempur puncak. Seiring waktu, status keluarga kerajaan-kerajaan malaikat telah ditekan oleh mereka. Setan Xiaoyan, yang dilahirkan kembali dengan cara baru, di wajahnya yang dingin, pola suci dan pola iblis berpadu sempurna, penuh kesombongan tanpa akhir, rambut hijau tua dan pori-pori yang terkandung di dalamnya. Dengan kekuatan yang tak habis-habisnya dan tak habis-habisnya, dia seperti seorang tiran iblis yang telah ditentukan selama berabad-abad, sombong dan menghina semua makhluk hidup. Senyum seram berbulu tiba-tiba menggantung dari sudut mulutnya, dan jubah iblis di belakangnya bahkan memancarkan cahaya magis surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, yang membuat sosoknya luar biasa kuat. Kekuatan besar itu tampaknya secara samar-samar mencapai peringkat 9 reinkarnasi, atau puncak dari peringkat 9 reinkarnasi. Hari ini, dia mungkin bukan Xiaoyan yang sederhana, tetapi Raja Iblis dengan darah paling murni antara langit dan bumi, cukup untuk memiliki kekuatan untuk bersaing secara langsung, dan bahkan membunuh Ares dan yang lainnya. Kelahiran kembali dalam kehancuran, kehancuran dalam kelahiran kembali. Ini benar-benar kekuatan yang menakjubkan. Setan Xiaoyan masih menginjak pegunungan jiwa yang tak terhitung jumlahnya, merentangkan telapak tangannya sedikit, merasakan kekuatan dominasi yang telah lama hilang, dan senyumnya tumbuh lebih kuat rambutnya dingin. Apakah ini, satu-satunya iblis di dunia saat ini? Melihat sikap jahat iblis Xiaoyan, Ares masih berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan sikap elegannya, meskipun dia tahu bahwa situasinya sudah berakhir sekarang. Saat berikutnya, tubuh iblis Xiaoyan menghilang di atas gunung jiwa, seolah-olah bergabung dengan jurang iblis yang gelap ini. Dalam sekejap mata, dia muncul di samping Ares tanpa sadar, dan suara jahat itu membuat suara Ares di sampingnya. Rambut dingin tidak bisa membantu tetapi berdiri tegak. Pada saat itu, kekuatan malaikat di dalam tubuh dipadatkan dalam sekejap, dan tidak mungkin untuk memicu perlawanan apapun. Boom! Tidak perlu desakan sama sekali, seolah-olah kekuatan malaikat dan kekuatan iblis adalah musuh dari generasi ke generasi, dan mereka tidak bisa tidak meledak ke langit segera setelah mereka bersentuhan dengannya, mereka. Kekuatan iblis tak berujung di tubuh bergoyang, langsung menghancurkan tubuh kedua malaikat itu berkeping-keping, sekarat. Tanpa sayap malaikat, kekuatan mereka telah anjlok, dan mereka rentan terhadap Xiaoyan, yang kini terlahir kembali sebagai yang terkuat. Hanya dengan pukulan sederhana, Ares tahu jarak antara dirinya dan iblis Xiaoyan. Bahkan di masa jayanya, dia tidak bisa bersaing dengannya. Iblis ini memiliki kekuatan aneh yang cukup untuk menghadapi kekuatan suci para malaikat secara langsung. Dia tidak hanya memiliki kekuatan iblis yang paling misterius dan tak terduga di dunia, tetapi juga dengan sempurna menggabungkan api suci dengannya. Iblis jahat hari ini, jika mereka tidak musnah tepat waktu,
saya khawatir mereka akan membawa konsekuensi yang tak terhitung jumlahnya untuk ini, dunia, bencana. Di samping, sikap Beilin adalah kebalikan dari Ares. Mata Beilin tidak bisa lepas dari iblis Xiaoyan. Setiap kali jantungnya berdetak, itu akan membuat jantungnya bergetar. Kulit, daging, dan darah yang terakhir masih utuh, dan bahkan kekuatannya telah tumbuh ke tingkat yang mengerikan. Itu terlalu kuat, sangat kuat sehingga menumbangkan kognisi mereka, dan mereka berdua tidak bisa bersaing. Kekuatan iblis, sangat bagus. Tapi apakah kamu berani membunuhku? Kursi ini adalah kepala malaikat agung di bawah malaikat pembunuh kerajaan malaikat. Jika aku mati, bagaimana mungkin yang tak berujung Flame Alliance menahannya? Hidupkan kemarahan pembantaian. Hanya jika aku hidup, kamu Endless Flame Alliance dapat terus hidup seperti ini. Hahaha, bahkan iblis Xiaoyan menunjukkan kekuatan tertinggi, namun, Reis masih menggunakan kata-kata seperti itu untuk menusuk Xiaoyan. Jika dia mundur, dia akan dibebaskan. Jika dia acuh tak acuh, dengan kejatuhannya sendiri, Slaughter Angel memiliki kualifikasi yang lebih cocok untuk melenyapkan Endless Flame Alliance. Tidak peduli apa hasilnya, dia ditakdirkan untuk menjadi pihak yang menang, dan kematiannya, Ratu Malaikat yang dikendalikan oleh malaikat pembunuh, dan sihir kebangkitan akan ditambahkan di masa depan, dia masih akan dilahirkan kembali. Ikan mati dan jaringnya putus. Iblis ini masih terlalu muda, dan tatanan dunia ini tidak bisa lepas dari kemerdekaan kerajaan malaikat. Kamu benar, di hadapan kata-kata gila Ares, kekuatan iblis yang brilian dari iblis Xiaoyan mendidih, seperti nyala api lava yang mengepul, tiba-tiba menelan satu-satunya kekuatan malaikat yang tersisa di tubuh Ares. Kemudian lengan yang ditutupi dengan pola iblis perlahan membelai wajah putih mulus Ares, dan perlahan-lahan terlepas dari leher batu gioknya. Telapak tangannya mencubit leher batu giok yang terakhir, dan sudut mulutnya mulai memiliki senyum bengkok muncul, mengerahkan sedikit kekuatan, seolah-olah menarik sesuatu. Untuk sesaat, ketakutan menyebar di benak Ares, dan dia hanya merasa bahwa satu-satunya kekuatan malaikat yang tersisa di tubuhnya tidak dapat menimbulkan badai. Pada saat ini, dia hanya bisa membiarkan pihak lain mencabik-cabiknya. Pada sambungan antara kepala dan tubuh, leher dan leher tiba-tiba merasakan sakit yang menembus jauh ke dalam sumsum tulang, dan kemudian secara bertahap dipisahkan dan ditarik oleh tangan iblis. Dengan jiwa dan kesadaran Ares, malaikat agung yang dulu bangga dengan segalanya mengerti bahwa bayang-bayang kematian begitu dekat. Dengan suara berderit, seluruh kepala dan tubuh seperti simpul, dan tiba-tiba ditarik dan dicabik-cabik berkali-kali oleh iblis gila ini, dan kemudian dalam putaran tertentu, suara renyah muncul, benar-benar terpisah, hancur, dan berubah menjadi dua setengah, darah malaikat yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan. Tubuh dan kepalanya baru saja berubah menjadi dua bagian, semua kekuatan dan aura Ares dengan cepat memudar seperti gelombang pasang, dan sebelum iblis Xiaoyan bisa bergerak, jubah iblis di belakangnya membentangkan bayangan suram yang tak berujung, seperti iblis serakah. Cepat melahap tubuh Ares sepenuhnya. Dalam waktu kurang dari 100 napas, Ares benar-benar jatuh di sini, dan tidak ada fluktuasi perjuangan sama sekali. Guru, mati. Wang Xian Xuanzun, yang memimpin aliansi antara kerajaan malaikat dan pusat dunia manusia di kejauhan, melihat nafas Ares yang menghilang seketika di dalam jurang iblis di bawah, dan pupil matanya terisi dengan kejutan unik warna. Sekuat kekuatan tingkat menengah dari peringkat 9 reinkarnasi, dan bahkan dengan mengorbankan sayap malaikat, itu sebenarnya tidak dapat menyebabkan kerusakan pada iblis ini. Pada saat jubah iblis melahap tubuh Ares, seekor serangga putih susu perlahan merangkak keluar dari tengah kepalanya, dan segera muncul di hadapan iblis Xiaoyan. Sedikit menggeliat dan memanjat kehampaan, sepertinya ada banyak fragmen memori yang muncul darinya. Jelas semuanya ditujukan pada memori dan semangat Ares. Murid-murid spiritual, ternyata kamu, semuanya adalah pion di bawah malaikat pembantaian. Petik 2. Melihat adegan ini, iblis Xiaoyan tersenyum. Xiaoyan, lepaskan aku. Aku bisa memberitahumu semua yang ingin kau ketahui tentang Raja Petir, membunuh para malaikat, termasuk kerajaan para malaikat. Selama kau melepaskanku, menyaksikan Ares begitu mudah jatuh ke tangan iblis Xiaoyan di tangannya, tangan Beilin rohnya hampir runtuh, tubuhnya gemetar, dan dia berkata memohon belas kasihan. Permusuhan klan Xiao harus berakhir dengan darah. Cacing roh itu dengan lembut dimusnahkan, dan kemudian iblis Xiaoyan sekali lagi menjulurkan cakar maut ke arah Beilin.
Dalam sekejap mata, Beilein juga berada di tempat yang berbeda, benar-benar berubah menjadi makanan jubah iblis. Kedua malaikat agung itu pengecut di bawah iblis Xiaoyan saat ini. Sialan, jika kita terus seperti ini, kita pasti akan kalah. Di atas langit, wajah marah putra dewa menyerang dengan ganas. Sosok Xiaoyan dan Xiaoyan terus dikalahkan oleh serangannya, dan ekspresi mereka menjadi semakin suram. Kau bawa kelompok orang ini dan berlindung di Nether City dulu. Sini, aku akan menghentikannya. Raja Kegelapan sedikit menurunkan kekuatan hitam dan putih di tubuhnya, dan kemudian mengangkat beban berat napas. Tanpa restu kekuatan jubah iblis, dan terinfeksi oleh kekuatan hitam putih yang berisi nafas setengah dewa ini, bahkan Raja Kegelapan menjadi gelap. Kamu tidak bisa menanganinya. Sebagai tetua dari klan Xiao, bagaimana aku bisa membiarkan orang-orangku dari klan Xiao mengabaikanku? Menghadapi kata-kata tegas dari Raja Kegelapan, Tetua Xiaoyan langsung memarahinya, wajah lurus. Jangan khawatir, lagi pula, raja ini adalah salah satu penguasa dunia bawah, dan dia tidak bisa mati dalam waktu singkat. Suara Raja Gelap Shenran penuh dengan makna jahat yang tak ada habisnya, yang membuat orang-orang bergidik, dan napas gelap yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi seperti air pasang. Susu, menderita sampai mati. Yin dan Yang berlawanan arah. Tawa ringan perlahan keluar dari wajah putra para dewa, dan segera mengangkat tangannya di atas kepalanya. Warna hitam dan putih dari berbagai warna, di tangan dengan cepat menyatu. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi putaran bulan hitam dan putih yang sangat mengerikan, menempati langit. Ayo pergi. Kegelisahan di hati Raja Kegelapan meluas dengan cepat, kekuatan iblis yang lemah dan kekuatan kegelapan yang kuat tanpa pamrih keluar, dan segera membentuk gambar langit di langit ini. Wang mencoba mengulur waktu untuk semua orang di belakangnya, lalu berbalik tiba-tiba dan meraung pada Penatua Agung di belakangnya. Intensitas serangan semacam ini sudah melampaui puncak reinkarnasi 9 kali lipat yang bisa bertahan. Sudah terlambat, mata Penatua besar Xiaoyan berkelebat dengan napas dingin. Tak berdaya menggelengkan kepalanya, kecepatan gerakan mereka secara alami tidak secepat serangan anak Tuhan, dan ada banyak kekuatan dari aliansi api tak berujung di belakang mereka. Serangan ini harus dilawan. Berdengung, bulan sabit hitam dan putih terbentuk sedikit, dan kekuatan Yin dan Yang memancar darinya. Selama getaran di kehampaan, kekuatan yang meluap itu berubah menjadi bila energi tajam yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka memimpin dalam bersiul di dua mereka. Naungan matahari, jadilah agung. Di mana bilaki energi Yin dan Yang lewat, bahkan kekosongan terkoyak seketika. Kekuatan para dewa yang terkandung di setiap bilah ki mungkin cukup untuk menyetujui segala sesuatu di dunia ini. Jatuhlah untukku. Bilah Yin dan Yang ki yang tak terhitung jatuh lebih dulu, dan kemudian bulan sabit yang mempesona mengikuti seperti bintang jatuh. Melihat pekerjaan yang begitu membanggakan, rambut hitam ramping putra para dewa perlahan berkibar. Tampaknya saat berikutnya, dua pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi tingkat 9 puncak di depannya akan sepenuhnya terkubur di sini. Di bawah serangan ganda dari Yin Yang Kiblet dan bulan sabit yang mengerikan, keduanya akan hancur total, tanpa meninggalkan tulang. Bang! Cahaya dingin di mata mereka berdua sedikit berkedip, dan tepat di atas kepalan tangan mereka, kekuatan destruktif dari puncak tingkat reinkarnasi bertahan, dan mereka tiba-tiba merobek kehampaan gelap dan memukul mereka. Boom! Suara menusuk dari senjata logam tajam menyebar seperti riak, dan kehampaan terkoyak oleh bilah Yin dan Yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Bahkan pukulan mengerikan yang dilakukan Raja Kegelapan dan kedua pria itu dengan seluruh kekuatan mereka adalah juga senyum cepat, dengan sedikit tubuh gemetar, mundur. Tetua Agung dan Raja Kegelapan hampir melakukan yang terbaik, tetapi sebelum bulan sabit yang aneh datang, hanya bilah Yin dan Yang ki yang aneh itu menembus semua pertahanan mereka dari udara tipis, dan segera menyerang titik vital mereka dengan postur yang kuat. Disingkirkan. Pangkat setengah dewa benar-benar eksistensi yang kuat dan menyesakkan. Namun, pada saat bila energi mematahkan serangan tangan besi keduanya tanpa peringatan, mencoba menyentuh kulit keduanya untuk menghancurkan sumbernya, lingkaran hijau gelap tiba-tiba berdesir dari kekosongan di bawah mereka berdua. Lingkaran hijau gelap baru saja meledak, dan tiba-tiba berubah menjadi binatang buas dengan keserakahan yang ekstrim. Mulut yang menyeramkan keluar dari lingkaran hijau gelap, menggigit bilah Yin dan Yang ki tanpa ragu-ragu, tajam dan tajam. Suara keras menyapu.
Bila Yin dan Yang Qi terganggu, digigit, dan kemudian hancur dalam sekejap, hanya menyisakan bulan sabit monster yang penuh dengan kekuatan para dewa. Astaga, serangannya mengerikan. Mata pria atas sedikit berkerut, dan dia dapat dengan jelas merasakan energi yang terkandung dalam lingkaran hijau gelap ini, yang telah jauh melampaui Raja Kegelapan dan Xiao Yan saat ini. Itu adalah puncak sebenarnya dari urutan reinkarnasi 9 kali lipat tahap akhir. Mendekati akhir siklus, tapi begitu kuat, bagaimana Anda bisa melawan diri sendiri? Bulan sabit yang mengerikan jatuh dari udara tipis, dan kekuatan hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi semburan, membanjiri Raja Kegelapan dan keduanya seperti banjir binatang buas. Perpaduan hitam dan putih, kekuatan penghancur yang terkandung di dalamnya luar biasa kaya, dan tampaknya berada di atas bagian langit dan bumi ini. Pada saat menghadapi semburan hitam dan putih seperti itu, Raja Kegelapan dan Xiao Yan merasakan sedikit kejutan di tubuh mereka. Sepertinya mereka tidak dapat menahan perasaan tidak berartinya mereka sendiri ketika menghadapi kekuatan semacam ini. Tepat ketika semua orang terkejut, mereka melihat bayangan jahat hijau tua dan megah meledak dari jurang iblis tak berujung di bawah, membawa energi iblis yang tak terhitung jumlahnya menyesakkan di sekitarnya, tiba-tiba menembus kehampaan, dan akhirnya menabraknya di atas semburan hitam dan putih. Ledakan, mata yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menegang, dan dua serangan menghancurkan kehampaan dan bertabrakan satu sama lain. Gelombang kejut destruktif yang tak terlukiskan beriak, dan seluruh kekosongan memicu badai energi destruktif yang tak terhitung jumlahnya. Dampak dari dampak belum sepenuhnya berakhir, dan pernapasan semua orang menjadi cepat, dan mata mereka hanya terfokus pada ledakan inti, di mana tampaknya ada roh jahat yang tak terhapuskan. Kekuatan seorang setengah dewa, ini benar-benar luar biasa. Ketika Yubo yang meledak perlahan memudar, bayangan iblis yang diberkati dengan 10 warna menyapu langit, mata merahnya bersinar dengan semacam senyum gila yang keterlaluan. Warna mengejutkan berangsur-angsur keluar dari wajah Ren Senzi dan yang lainnya. Orang ini benar-benar bisa mencegat serangannya sendiri. Bagaimana bisa puncak peringkat reinkarnasi 9 kali lipat saja menahan kekuatan para dewa? Bocah bau, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Melihat sosok yang diselimuti pola iblis, Raja Kegelapan dengan paksa menstabilkan kelemahan di tubuhnya, dan ada nada mendesak dalam suaranya, dan lega. Yah, itu berhasil. Situasi masih belum optimis. Tubuh iblis Xiao Yan menjadi semakin suram, berdiri di samping dua pria kuat, matanya bersinar dengan cemerlang, dan dia selalu memperhatikan orang-orang di sampingnya. Anak Tuhan, bicaralah dengan ringan. Wakil Tuan Dunia, melihat formasi lawan, Wang Xian Xuanzun juga datang ke sisi putra dewa dengan wajah muram. Ayo bertarung. Matanya melirik Raja Kegelapan dan yang lainnya dalam diam, dan kemudian putra dewa berbicara dengan ringan. Pemimpin, yakinlah, prajurit udang dan jenderal kepiting ini sudah cukup bagiku untuk menunggu. Pembangkit kekuatan aliansi api tak berujung di belakangnya memandang iblis Xiao Yan, yang berada dalam keadaan bercahaya. Dia langsung tertawa. Di bawah kepemimpinan raja dan lainnya, mereka berperang melawan Wang Xian Xuanzun dan pasukan sekutu. Sekarang, dalam pertempuran antara pasukan koalisi dari kedua belah pihak, aliansi api tak berujung memiliki momentum yang tidak jelas untuk menstabilkan kepalanya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.